Halo, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya untuk sahabat UGTV Sivitas Akademi Universitas Gunadarma. Kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, kita punya program acara spesial di kesempatan hari ini. Ini adalah episode pertama, bincang-bincang spesial psikologi bersama narasumber yang akan kita hadirkan di kesempatan hari ini. Selama 1 jam saya akan menemani Anda, dan hari ini saya tidak sendiri. Saya akan ngobrol-ngobrol masalah psikologi. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwasannya sejak Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan atau menginstruksikan kepada kita semuanya untuk melakukan bekerja di rumah, kemudian beribadah di rumah, dan tentunya adalah belajar di rumah. Namun itu adalah terjadi pada bulan Maret sampai dengan awal Juni 2020. Pertengahan Juni 2020 berubah karena kita ada proses yang namanya new normal. Nah, yang akan kita sikapi adalah study from home. Narasumber kita udah hadir di kesempatan hari ini. Ada Bapak Dr. Seto Mulyadi, PSI, MSI. Apa kabar Kak Seto? Iya, baik. Sehat ya. Si Komo nggak diajak? Iya, takut macet. Tapi sekarang udah jarang muncul lagi nih si Komo nih. Iya. Kenapa? Ya, mungkin sedang istirahat, tapi mudah-mudahan berapa bulan ke depan kalau COVID sudah selesai akan tampil kembali. Oke. Sebelum kita membahas dampak psikologis terhadap orang tua dan anak karena study from home, tadi sebelum saya on air, saya ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Seto. Ternyata sosial media ini sangat-sangat, boleh dikatakan kasarnya, kejam mungkin Kak Seto. Termasuk ini juga menimpa daripada sosial medianya Kak Seto. Bisa dijelaskan kronologisnya seperti apa? Iya, memang sudah cukup lama saya tidak ikut aktif atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial media. Lalu begitu suatu saat saya dapat laporan kok ada semacam konflik antara saya dengan beberapa ulama begitu. Saya kaget juga, kenapa? Nah, itu rupanya ada salah satu sosial media yang mengatasnamakan saya dari sekian banyak yang ada itu. Yang sebenarnya bukan saya, dan kemudian menghujat ulama, dan akhirnya terjadi saling hujat lah. Saling hujat menghujat ya. Ya, kemudian saya dihubungi oleh Pak Roy Suryo. Beliau mengatakan coba miliki juga sosial media, karena kalau tidak disalahgunakan oleh para pemegang Seto Mulyadi palsu ini. Gitu. Akhirnya saya juga klarifikasi dengan beberapa ustadz yang tadi bermasalah, kan kami udah akhirnya sangat baik ya, tidak ada masalah, kami jelaskan bahwa itu bukan saya. Nah, kemudian teman-teman, kemudian juga anak-anak saya mendorong, ayo ayah juga bikin sosial media saja deh. Itu ya, akhirnya dengan nama, karena semua Seto Mulyadi atau Kak Seto ada apa, akhirnya ya udah, karena selama 50 tahun lebih ini saya sudah bergerak di dunia anak-anak sebagai sahabat anak, lalu namanya Kak Seto Sahabat Anak. Jadi itu adalah yang original ya? Iya. Oke, sekali lagi di follow saja. Untuk Instagramnya adalah @KakSeto Sahabat Anak. Jadi kalau ada Kak Seto yang lain, wah itu palsu. Ada yang pakai gelar Dr. Seto Mulyadi PSI MSI. Ternyata itu palsu juga. Iya, bukan saya. Bukan. Nah, sebenarnya tadi Kak Seto bilang bahwasannya Kak Seto ini agak-agak sedikit menghindari sosial media, entah itu Facebook, kemudian YouTube, kemudian Twitter, dan juga Instagram. Alasannya kenapa nih Kak Seto? Iya, karena saya lebih banyak melakukan karya-karya praktis lah. Jadi membimbing anak-anak, memberikan seminar, mungkin juga mengatasi kekerasan terhadap anak, dan saya diundang ke berbagai tempat begitu, sehingga kalau mengurus media sosial sendiri ya nggak sempat, malah kadang-kadang juga terpapar berbagai hal yang mungkin memancing emosi dan sebagainya. Itu, tapi setelah itu ternyata bisa juga, dan dibantu oleh anak-anak saya sendiri sebagai istilahnya ya pengelolanya, adminnya ya. Dan memang kebanyakan dari kita, termasuk saya juga agak-agak sedikit menghindari sosial media.
Karena dibandingkan yang menyukai kita, ternyata masih banyak haternya ya. Iya, betul. Jadi Daripada harus kita tahan banting ya. Daripada kita stres, mendingan nggak usah buka-buka sosmed ya. Betul, betul. Kak Seto, sebelum kita masuk tentang studi from home, dampak psikologis terhadap orang tua dan anak, mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Hari ini atau minggu-minggu ini, bulan-bulan ini atau di 2020, Kak Seto sedang sibuk apa? Khususnya yang menangani masalah anak-anak. Ya, memang sejak tahun 98 saya memimpin Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang dulu pernah bernama Komnas Perlindungan Anak ya. Kami juga kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, mendorong lahirnya KPAI sebagai lembaga negara di bidang perlindungan anak. Kemudian ya sudah berbagai aktivitas yang tadi menangani berbagai pengaduan, kemudian juga memberikan motivasi, bimbingan, mungkin panduan kepada para orang tua, para guru untuk tidak mendidik lagi dengan cara-cara kekerasan. Itu jadi intinya mengkampanyekan, kami melakukan istilahnya gerakan nasional Sasana, saya sahabat anak. Saya sahabat anak. Begitu. Kami waktu itu mohon Bapak Presiden dan beberapa menteri bermain bersama dengan anak-anak di halaman belakang Istana Merdeka. Kemudian yaitu di posisinya bahwa Presiden sahabat anak, Menteri sahabat anak. Kemudian di beberapa gubernur juga kami ajak, gubernur sahabat anak, lalu Bupati Wali Kota terus turun RT RW, akhirnya ayah dan bunda juga menjadi sahabat anak. Begitu. Oke, itu artinya konsentrasi memang perlu dijaga untuk masalah anak-anak karena memang ini adalah penerus dari bangsa kita ya. Betul. Nah, selama ini ya. menurut Kak Seto apa yang kurang daripada perhatian pemerintah atau orang tua atau semua masyarakat terhadap perkembangan anak-anak yang saat ini terjadi? Iya, intinya masih adanya paradigma keliru mengenai anak. Bahwa mendidik anak itu harus dengan kekerasan. Seperti zaman dulu, mungkin zaman kolonial dulu seperti itu. Sekarang sudah zaman milenial sekarang. Jadi mendidik anak bisa dengan senyuman, dengan kasih sayang, dengan kekuatan cinta, dengan kreativitas dan sebagainya. Seperti catatan kami dari Lembaga Perlindungan Indonesia atau LPAI, dalam masa pandemi ini kekerasan terhadap anak juga meningkat. Meningkat tuh, ya. Jadi ya pertama atas nama pendidikan, ya kadang-kadang tugas-tugas sekolah ini langsung diberikan kepada siswa. Nah, manakala siswa bingung tidak tahu tanya kepada orang tuanya juga bingung, wah nggak tahu. Nah akhirnya ya terjadi konflik dan kemudian kekerasan juga, atau pemaksaan belajar seperti belajar di sekolah. Padahal anak-anak kalau belajar sendiri juga bingung, bosan begitu, tidak seperti pada waktu di sekolah. Mereka merindukan bisa bersekolah lagi, bisa ketemu dengan teman-temannya, bercanda ria dan sebagainya. Nah, ini juga kekerasan psikologis maupun tadi fisik tadi, dan bahkan beberapa juga kekerasan seksual terhadap anak. Masih ada? Ya, karena apa? Karena kan umumnya kan pelaku kekerasan seksual kan umumnya orang-orang terdekat. Bisa keluarga sendiri, bisa kakek, bisa paman, bisa orang-orang terdekat lah, bisa asisten rumah tangga dan sebagainya. Nah, manakala anak terus berada di rumah saja, nah, ini kan kadang-kadang ya menimbulkan dorongan-dorongan tadi, ya sebenarnya mungkin ada semacam kesempatan dalam kesempitan dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian juga harus diwaspadai oleh semua pihak, para pemangku kepentingan perlindungan anak. Gitu. Apa yang Kak Seto kampanyekan selain menciptakan tadi ada bahwasannya orang tua itu menjadi sahabat anak, guru menjadi sahabat anak dan lain sebagainya. Langkah-langkah konkret apa untuk mencegah bahkan meminimalisir hal-hal yang itu terjadi? Iya, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, begitu. Jadi melindungi anak bukannya ayah dan bunda saja, tapi juga tetangga kiri kanan perlu peduli. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor kepada polisi atau kepada petugas, itu bisa juga terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Jadi berarti kan ya semua diberdayakan untuk melindungi anak. Tetangga kiri kanan juga, orang keluarga terdekat itu ya tetangga kiri kanan, bukan paman, bibi atau yang kadang-kadang jauh di luar kota begitu. Jadi dalam hal ini akhirnya kami juga merintis didirikannya atau dibentuknya
seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga atau Sparta disingkatnya. Aku belum matikan. Jadi itu adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Kak Seto terhadap bagaimana perkembangan anak dan efek psikologis terutama dari permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini untuk meminimalisir yang namanya pemerkosaan, kemudian juga kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah SFH, Study from Home. Betul. Menurut Kak Seto sekarang ini bagaimana dengan adanya, apalagi sudah disahkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang belajar dari rumah. Kita berbicara tingkat SD, SMP, SMA sampai yang kuliah. Gimana Kak Seto? Iya, memang awal-awalnya mungkin tidak ada masalah ya. Tapi sekian lama, 2 bulan, 3 bulan, mulai timbul gejolak ya. Gitu. Jadi ini kan suatu situasi yang bukan hanya lokal, nasional bahkan global kan gitu. Jadi memang diperlukan kesadaran bersama bahwa kita memang dipaksa oleh situasi kalau kita ingin sehat dan juga ingin selamat. Maka ya memang sementara ini di rumah saja dulu gitu. Jadi mau gimana-gimana ya daripada sakit dan sebagainya. Nah, mohon itu juga menjadi sinergi bersama bahwa kurikulum sekarang ini kan kurikulumnya darurat karena keadaannya darurat. Jadi jangan sampai siswa juga dituntut untuk mengajar target kurikulum yang normal. Gitu. Kurikulumnya misalnya katakanlah standar kompetensi lulusan istilahnya. Kelas 3 SD, anak harus bisa tahu dalil Pitagoras misalnya. Nah, mungkin dengan cara belajar di sekolah, saling belajar social learning istilahnya ya, belajar secara sosial, tahu temannya bisa, saling berdiskusi dan lama-lama memang mudah sekali. Tapi manakala itu di rumah saja, berbagai materi yang kemudian seperti dijejalkan kepada siswa di rumah, memang akan terasa sulit sekali gitu. Jadi mohon para guru dan orang tua saling berkomunikasi dengan efektif. Materi diberikan kepada orang tua dan orang tua yang menjelaskan kepada siswa. Oke, jadi ini adalah bukan hanya peran orang tua saja, tetapi melainkan ada guru juga kan, dalam komunikasi dan lain sebagainya. Nah, yang selama ini adalah komunikasi yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan lain sebagainya ya. Kemudian ada aspek-aspek lain, Kak Seto, tentang misalnya aspek pengaruhnya adalah terhadap ada yang negatif dan juga ada yang positif. Begitu ya Kak Seto ya? Betul. Nanti akan saya tanyakan sama Kak Seto, tapi sebelumnya kita break dulu. Dan pemirsa sahabat UGTV, saya masih akan terus berlanjut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini, tentunya dalam program eksklusif bersama UGTV, Bincang Psikologi bersama Kak Seto. Jangan kemana-mana, tetap di UGTV.